Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 22 Oktober 2025. Saya ingin menjelaskan target bungkai yang telah dipelajari hari ini. Yang pertama itu kita belajar bagaimana cara mengubah kata sifat atau kata kerja menjadi kata benda. Nah, untuk partikel wa, ni, o, sama ga itu kan hanya untuk kata benda. Nah, untuk kata kerja atau kata sifat, untuk bertemu partikel ini, itu kita ubah dulu kata sifat atau kata kerjanya menjadi kata benda. Nah, untuk caranya yaitu mengubah ke bentuk futsu. Ada ru, artinya itu akan ya, atau bisa juga artinya fungsi suatu benda. Terus nai artinya tidak, ta artinya telah, sama tai artinya ingin. Nah, ini bentuk-bentuk futsu ya. Terus misalkan udah dibentuk futsu, kita tambahkan partikel no atau koto yang artinya itu hal atau perihal. Nah, untuk kata benda itu nggak usah dipakai partikel no atau koto lagi, langsung ke ini aja. Misalkan contoh di sini ada suka cantik. Nah, ini kan kata sifat sama kata sifat. Itu kita kata sifat yang cantiknya ini diubah ke kata benda dulu ya, dengan cara menambahkan partikel no. Contohnya di sini kirai no ga suki desu. Atau misalkan yang kedua ini kata kerja sama kata sifat. Untuk terjemahan ke bahasa Jepangnya menjadi nomu koto ga suki desu. Atau kotonya ini diubah menjadi no juga bisa. Nomu no ga suki desu. Nah, pola ini digunakan banyak ke bungkai lainnya. Misalkan contohnya yang ini. Kita belajar takoto ga arimasu yang artinya pernah. Terus bentuk chiso ru koto ga arimasu yang artinya terkadang. Nah, terkadangnya itu terkadang yang positif ya. Terus nai koto ga arimasu yang artinya sama terkadang, tapi terkadangnya itu yang negatif. Kita contoh yang ta koto ga arimasu. Misalkan di sini contoh kalimatnya nihon itta koto ga arimasu. Pernah pergi ke Jepang. Terus misalkan yang ini yang bentuk chiso koto ga arimasu, contoh kalimatnya asa hayaku okiru koto ga arimasu. Terkadang bangun pagi-pagi. Terus yang nai ini bentuk yang terkadang negatif ya. Contoh kalimatnya asa gohan o tabenai koto ga arimasu. Terkadang tidak sarapan. Oke. Kemudian kita belajar yang futsuke toki. Toki artinya itu ketika ya. Nah, digunakannya itu bisa untuk ta, bisa untuk ru, bisa untuk nai, bisa untuk tai, ya bentuk futsu ya. Terus kata sifat i, kata sifat na, sama kata benda. Kata bendanya pakai partikel no ya. Nah, contoh misalkan di sini yang bentuk kata kerja, saya ambil satu yang ta misalkan. Sukareta toki yasumimasu. Ketika telah lelah akan istirahat maksudnya. Terus yang kata sifat i contohnya atsui toki jusu o nomimasu. Ketika panas akan minum jus. Terus yang kata sifatnya contohnya hima na toki hong o yomimasu. Ketika senggang
akan membaca buku. Terus yang kata benda contohnya misalkan kodomo no toki yoku asobimasu, ketika anak-anak sering bermain. Oke, itu bungkei toki ya. Jadi pakai futsukei, kata sifat i pakai i, kata sifat na pakai na, kata bendanya pakai no. Terus bungkei yang ketiga ya, itu ada sebaiknya, lebih baik, sama boleh atau bisa. Nah, bisanya ini bisa izin ya, bukan bisa kebisaan gitu. Yang pertama kalau i. Nah, untuk bungkainya pakai bentuk T. Terus mo-nya ini bisa digunakan, bisa juga tidak digunakan juga nggak apa-apa ya. Terus tara, to, ba, nara. Nah, untuk nara pakainya bentuk jiso ya. Terus i, artinya itu contoh misalkan non demo i, boleh minum. Nah, untuk mo-nya ini bisa digunakan, bisa juga tidak ya. Contoh misalkan non de i, sama artinya boleh minum. Terus contoh yang kedua, non dara i, sebaiknya minum. Nah, ini bisa juga diganti ke yang lainnya. Misalkan nomimasnya pakai bentuk ba, jadi nomeba i, sama artinya sebaiknya minum. Atau pakai bentuk nara. Nah, untuk nara pakainya jiso ya. Misalkan nomimas menjadi nomu, terus tambahkan nara. Nomu nara i, artinya sebaiknya minum. Terus yang kedua pakai hogai. Nah, untuk hogai yang positifnya itu pakai ta ya. Yang negatif pakai nai. Contoh misalkan kusuryo non dahogai, sebaiknya minum obat. Terus yang negatifnya misalkan di sini biruo no manai hogai, sebaiknya tidak minum bir. Nah, terus yang ketiganya itu pakai bentuk kata benda ya. Contoh misalkan yang ini pakai runo, yang tadi kata kerja yang diubah menjadi kata benda. Contoh misalkan yasumu noga ii desu, sebaiknya istirahat. Terus yang kedua pakai kata benda takushi no hoga ii desu, lebih baik taksi. Nah, untuk hoga ini bisa pakai hoga, bisa juga pakai ga langsung juga nggak apa-apa ya. Di sini ada dalam kurung, itu bisa dipakai, bisa juga enggak, karena kata benda. Nah, terus kita belajar arti dari ho. Arti dari ho itu adalah bagian. Nah, bagian itu untuk memfokuskan atau mempertajam pembelajaran. Nah, terus yang i-nya ini bisa juga diganti dengan kata sifat yang lain ya. Misalkan tanoshi atau yang lain gitu. Contoh misalkan yang tanoshi. Contoh kalimatnya di sini ada sakano hoga tanoshi desu, lebih menyenangkan sepak bola. Nah, kalau i kan lebih baik, kalau tanoshi menjadi lebih menyenangkan. Terus bungkai ini bisa juga digunakan untuk perbandingan ya. Contohnya misalkan kohito ochato dochiraga oishi desu ka, yang artinya itu kita artikan dari ga ini, ga simbol terjemahan awal ya. Artinya yang mana, yang mananya enak, kopi dan teh.
Nah, kenapa di sini ada to 2? Nah, to di sini itu bentuk pengulangan ya, bentuk pengulangan dari dochiraga oishi ini. Maka dari itu diterjemahkannya di awal kan. Terus kita belajar tentang jajaran awal atau depan. Ada partikel to, ya, tari, si, sama toka. Nah, maksud jajaran awal itu diterjemahkannya itu dari kiri ke kanan gitu. Contohnya misalkan yang ini, kohito ocha. Nah, ini kan termasuk to ya. Maka terjemahkannya itu dari sini, bukan dari ocha. Jadi kopi dan teh, bukan teh dan kopi. Oke, kemudian jajaran kata benda. Kalau tadi jajaran yang partikel ya, sekarang jajaran untuk kata benda. Itu kita pakai ya sama nado. Ya, nado itu bisa pakai bentuk pasif, bisa juga pakai bentuk yang aktif ya. Pakainya yo, pakai o, sebenarnya. Contoh kalimatnya di sini yang pakai aktif ya. Mainichi kudamono ya yasai nado o kaimasu. Artinya setiap hari membeli buah-buahan dan sayur dan lain-lain. Buah-buahan, sayur, dan lain-lain. Terus jajaran kata kerja. Nah, untuk kata kerja itu pakainya tari-tari ya. Tari-tari shimas. Nah, shimasnya ini bisa juga pakai bentuk yang lain, misalkan masta, nai, atau tai juga bisa. Contoh di sini kita pakai bentuk tai. Contoh kalimatnya nichio bini eiga o mitari kaimono o shitari shitai desu. Yang artinya hari Minggu ingin, karena ini pakai bentuk tai ya. Hari Minggu ingin menonton film, berbelanja, dan lain-lain. Oke, itu aja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.